wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen hutang. Pengertian manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses pengelola kewajiban keuangan atau utang perusahaan atau individu dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengatur pengeluaran, jangka waktu, bunga, dan sumber dana sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Hutang adalah jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain. Biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dengan janji pembayaran di masa mendatang. Hutang dapat berupa utang bank, utang kartu kredit, utang kepada pemasok, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Hutang langsung adalah istilah yang biasanya mengacu pada pinjaman atau hutang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu seperti membeli rumah, hipotek, atau membiayai pendidikan pinjaman pendidikan. Dalam kasus ini, dana yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman dan seringkali aset yang dibiayai seperti rumah atau pendidikan digunakan sebagai jaminan. Hutang langsung memiliki beberapa karakteristik penting. Tujuan tertentu, hutang langsung digunakan untuk tujuan khusus seperti pembelian rumah, mobil, atau pendidikan. Jaminan. Dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau angsuran, seperti hipotek yang menggunakan rumah sebagai jaminan. Suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan saat itu. Pembayaran berkala. Peminjaman diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan, sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Keterbatasan penggunaan dana. Dana dari hutang langsung harus digunakan sesuai dengan tujuan awal peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat seperti membantu seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibiayai secara tunai. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Perencanaan hutang adalah proses merencanakan bagaimana mengelola utang dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Evaluasi utang. Pertama, diidentifikasi semua utang ada, catat jumlah utang, suku bunga, jangka waktu, dan pemberi pinjaman. Ini mencakup hutang seperti peminjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. Prioritaskan utang. Tentukan utang mana yang harus menjadi prioritas. Biasanya utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. Buat anggaran. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan Anda. Ini akan membantu Anda melihat berapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk membayar utang setiap bulan. Rencana pembayaran utang. Tentukan rencana pembayaran utang yang realistis. Cobalah untuk membayar lebih dari pembayaran minimum jika memungkinkan, terutama pada utang dengan suku bunga tinggi. Konsolidasi utang. Pertimbangan utang jika diperlukan ini melibatkan menggabungkan beberapa utang menjadi satu utang dengan satu suku bunga lebih dari rendah, seperti pinjaman konsolidasi atau transfer saldo. Renegosiasi suku bunga. Coba renegosiasi suku bunga dengan pemberi pinjaman Anda. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia menurunkan suku bunga jika Anda memiliki catatan pembayaran yang baik. Hindari utang baru. Selama Anda berusaha melunasi utang, hindari mengambil utang baru kecuali jika diperlukan. Hemat pengeluaran. Temukan cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari agar dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk membayar utang. 9. Pertimbangkan penyimpanan data darurat. Selalu ada kemungkinan keadaan darurat. Pertimbangkan untuk membangun dana darurat agar tidak terpaksa mengambil utang tambahan dalam situasi darurat.
Konsultasikan penasihat keuangan. Jika utang Anda sangat kompleks atau Anda merasa kesulitan mengelola uang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau konselor keuangan yang berpengalaman. Perencanaan hutang membantu Anda mengurangi utang dengan cara yang terstruktur dan menghindari kesulitan keuangan. Penting untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankannya secara konsisten. Manajemen hutang yang lancar adalah kemampuan untuk mengelola utang secara efisien, membayar tagihan tepat waktu, dan mengurangi utang seiring jalannya waktu. Berikut beberapa langkah untuk menjalankan manajemen hutang yang lancar. 1. Pemahaman utang. Ketahui secara lengkap semua utang yang Anda miliki, termasuk jumlah utang, suku bunga, dan jadwal pembayaran. 2. Anggaran yang bijak. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan dan pastikan Anda mengelolakan dana yang cukup untuk membayar utang secara rutin. 3. Prioritaskan utang. Utamakan pembayaran utang dan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar tepat waktu. Manajemen hutang yang lancar menginginkan Anda untuk mengurangi utang Anda sambil menjaga keseimbangan keuangan Anda. Itu juga dapat membantu Anda membangun sejarah kredit yang baik dan memajukan tujuan keuangan Anda. Hutang berlebihan dapat memiliki sejumlah risiko serius, termasuk beban keuangan. Pembayaran utang bulanan yang tinggi dapat menjadi beban keuangan yang berat. Jika pembayaran utang melebihi kemampuan Anda, ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Tekanan emosional. Hutang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang signifikan, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Buruknya sejarah kredit. Jika Anda gagal membayar utang secara konsisten, itu dapat merusak sejarah kredit Anda. Ini dapat membuat Anda kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan. Suku bunga tinggi. Utang berlebihan seringkali termasuk utang dengan suku bunga tinggi, seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga, yang bisa menjadi beban besar. Suku bunga tinggi. Utang berlebihan seringkali termasuk utang dengan suku bunga tinggi, seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga, yang bisa menjadi beban besar. Risiko kehilangan aset. Jika Anda menggunakan aset sebagai jaminan untuk utang, seperti rumah atau untuk hipotek, risiko kehilangan aset tersebut jika Anda dapat membayar hutang. Keterbatasan kebebasan keuangan. Hutang berlebihan dapat membatasi kebebasan finansial Anda. Anda mungkin harus terus bekerja keras untuk membayar utang dan kurang dapat mengejar tujuan keuangan lainnya. Kesulitan menyimpan. Ketika sebagian besar pendapatan kegunaan digunakan untuk membayar utang, Anda mungkin kesulitan untuk menyisihkan dana dan tabungan atau investasi jangka panjang. Potensi kebangkrutan. Jika hutang berlebihan tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada kebangkrutan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keuangan Anda. Untuk menghindari risiko hutang berlebihan, penting untuk berpikir matang sebelum mengambil utang. Memiliki rencana pengelolaan hutang yang baik dan sesuai kemampuan finansial Anda. Perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan hutang yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi. Terima kasih. Berikut penjelasan tentang manajemen hutang. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.